Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alallahu ayyakum min ahlil khairi was sa'ada fi dini wad dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umura ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sairil alam khosatan fi Falastin wa ghairiha. Amin. Allahumma amin. Perang atau konflik bersenjata antara Israel dan Palestina yang berfokus di jalur Gaza pada awalnya dan kini sudah merebak kemana-mana, tidak lebih dari 100 hari, artinya kurang dari 100 hari sudah menggugurkan setidaknya 4 tokoh utama di pihak kontra Israel. Jadi tidak sampai 100 hari Israel sudah menggugurkan 4 tokoh besar multi madhab. Nah, perhatikan ya. Jadi jangan selalu berpikir ini konflik antara Syiah atau apa. Ini konflik antar umat manusia. Ini konflik kemanusiaan, perang kemanusiaan. Yang pertama, kita masih ingat bagaimana petinggi Hamas Syekh Ismail Haniyah, seorang Sunni, dibom ketika sedang berada di Iran, wafat. Itu terjadi di akhir Juli tahun 2024, tahun ini, tanggal 31. Kemudian tidak lama setelah itu, pada tanggal 28 bulan 9 di tahun ini juga, pimpinan Hizbullah Nasrullah Hasan atau Hasan Nasrullah Sayyid ya, juga dibom di Beirut ya, atau di Lebanon, di markasnya. Setelah itu, yang kedua ini Syiah ya. Setelah petinggi Hamas yang pertama Ismail Haniyah itu wafat, kan ada penggantinya, yaitu Syekh Yahya Sinwar. Ini juga Sunni. Pada tanggal 18 bulan 10, yang belum lama sebetulnya kejadiannya itu, dibombardir setelah terlacak persembunyiannya atau markasnya atau tempatnya, lalu dibom. Dan itu fenomenal sekali ya. Beredar bahkan videonya bagaimana detik-detik terakhir ketika tangannya sudah terputus, masih melemparkan tongkat kepada drone yang mengintai. Itu adalah pengganti dari Syekh Ismail Haniyah sebagai petinggi Hamas. Tidak lama setelah itu, dan ini yang paling baru, calon pengganti dari Hasan Nasrullah sebagai petinggi Hizbullah adalah orang yang bernama Hasim Safiuddin. Ini juga Sayyid ya, Sayyid Hasim Safiuddin. Juga gugur dibom oleh Israel, terjadi beberapa hari yang lalu, yaitu tanggal 22 bulan 10. Bahkan statusnya ini belum diangkat sebagai pengganti, baru calonnya. Jadi kalau yang petinggi Hamas setelah diangkat baru dibom, ini belum diangkat, masih calon. Dengan kenyataan ini kita tahu bahwa Israel itu tidak pandang bulu, entah Syiah entah Sunni, siapapun yang melawan dia akan dihantam. Alangkah piciknya kalau kita masih mengkait-kaitkan aliran dalam hal ini. Kita masih berpikir, wah ini perang antara Syiah. Padahal sebetulnya yang diserang awan itu kan Gaza. Hamas itu kan bukan orang Syiah, tetapi yang tampil memberikan perlawanan, pembelaan itu memang dari Syiah, kita harus akui. Baik atas nama konstitusi negara seperti Iran, di mana Iran itu konstitusinya adalah salah satunya yang memang menghapuskan Israel, atau bahkan Houthi misalnya, dan juga Hizbullah. Houthi dan Hizbullah ini Syiah, sementara yang diserang itu adalah Sunni. Jadi ini bukan perang antar madhab, ini pembelaan kepada saudaranya sesama muslim. Mestinya kalau sentimen sekali dengan madhab, ngapain Hizbullah itu nyerang-nyerang Israel? Toh yang diserang oleh Israel bukan Syiah, tapi Sunni, Hamas. Kalau misalnya Houthi yang diserang, itu kan Syiah, dibantu oleh Lebanon, masih masuk akal. Ketika perang atau gerakan Syiah ini memang hanya terikat kepada madhabnya. Ternyata tidak. Houthi juga ngapain ikut-ikutan? Padahal yang diserang di situ adalah Gaza.
Gaza itu kan basisnya Sunni bukan Syiah, petingginya juga Sunni. Yahya Sinwar, Ismail Haniyah itu Sunni semua. Jadi stop berpikir bahwa ini bukan perang umat Islam keseluruhan, ini hanyalah perang Syiah. Lah Syiah perang dengan siapa? Memang agak-agak menggelitik. Kenapa negara Sunni tidak ada yang turun tangan? Setidaknya yang berposisi atau bergerak semasif atau seprogresif gerakan dari basis-basis Syiah seperti Houthi. Yaman lah. Yaman itu kan basisnya Yaman Selatan, Yaman Utara. Yaman Utara sepertinya nggak ikut-ikut. Yaman Selatan sepertinya nggak terlibat, tapi malah Yaman Utara yang aktif. Yaman Selatan itu bukan basis Syiahnya ya. Yang basis Syiah itu Houthi itu Yaman Utara. Malah ini yang aktif. Begitu juga Hizbullah. Hizbullah itu kan bukan atas nama negaranya. Libanon itu negaranya Sunni, walaupun mayoritas penduduknya Syiah. Hizbullah itu Syiahnya. Entahlah apa pertimbangannya, ada negara-negara besar yang mungkin sebetulnya punya kekuatan untuk angkat senjata, untuk menekan Israel. Tidak hanya lewat diplomasi, tetapi lewat agresi. Tetapi sepertinya belum muncul ya. Negara-negara Islam itu yang Sunni-Sunni itu saudaranya sesama Sunni. Setiap hari dibantai. Ya kalau Indonesia mungkin memang tidak mampu. Artinya kita itu mungkin tidak kuat lah untuk menyerang Israel, atau entah wallahu alam apa pertimbangannya. Mungkin cukup dengan diplomasi. Memang kalau ini dibukukan kepada nahi mungkar, mencegah kemungkaran, ya memang kalau tidak mampu dengan gerakan tangan, ya setidaknya ambil yang kedua, jalur bilisan, diplomasi, mengutuk, mengecam. Kalau itu juga tidak mampu, karena amar ma'ruf atau spesifik nahi mungkar juga dihitung. Kalau sekiranya celaka, kalau terlibat, malah memang tidak masalah menghindarkan itu. Artinya takut ada serangan balik, takut justru mengganggu stabilitas negaranya kalau terlibat konflik atau apa. Sehingga cukup lewat diplomasi. Ya silakan. Semua negara kan punya pertimbangan. Cuma kita sebagai orang awam aja agak bingung, agak heran ada apa sebetulnya. Kenapa yang bergerak melawan secara masif? Melawan di sini bukan hanya mau memusnahkan atau menyerang Israel, tapi menghentikan agresi Israelnya kepada Palestina. Jadi jangan dianggap ini perang iseng-iseng, nggak ada kerjaan terus jarang-jarang negara orang. Bukan begitu. Sebelum ada masalah seperti ini, sebelum naik tensi agresinya Israel itu kan tidak ada perang seperti ini. Setiap serangan yang intensif kepada Israel itu mesti kan diawali oleh agresi Israel yang berlebihan atau memuncak kepada Gaza atau kepada Palestina. Jadi itu adalah akibat, bukan pemicu, tapi itu dipicu oleh sikap Israel yang keterlaluan. Sehingga bagaimana cara mereduksi serangan itu? Ya Israelnya diguncang, sehingga terjadi perang. Kira-kira kan begitu ya. Ya saya sama tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa mendoakan. Makanya setiap konten saya itu kan sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'ilam khosotan fi Palestin. Semoga Allah mudahkan urusan umat Nabi Muhammad SAW ini di seluruh dunia, wabil khusus di Palestina. Karena kemudahan dalam perang berarti mereka selamat. Walaupun tidak menang, setidaknya tidak kalah, tidak menjadi korban. Kalau di Indonesia sudah banyak instansi-instansi yang menyerukan dukungan secara moral, ya mungkin membuat istighosah, berdoa, atau yang lebih real dari itu menggalang dana. Tetapi memang mungkin bukan makomnya untuk ambil tindakan yang agresif berupa menyerang secara langsung. Tetapi jangan sampai ketika kita tidak mampu melakukan sesuatu, kita mengutuk atau bahkan picik memandang orang-orang yang mampu hanya karena berbeda manhajnya. Wah, Iran apa-apaan itu, drama itu, bukan perang. Hizbullah apa-apaan itu, berdrama saja itu, cari panggung itu. Wah, itu luar biasa pandangan itu ya. Setelah ditelisik, kenapa Anda berpikir begitu? Oh, mereka Syiah, nggak ada benernya. Wah, repot kalau begitu ya. Susah sudah itu.
Padahal yang dilindungi adalah sesama Sunni, yang ngutuk orang Sunni, sudah nggak ikut-ikutan perang, ngutuk-ngutuk, bahkan mencibir dan nyinyir. Wah, itu psiko, itu gangguan psikologi itu ya.